Kecewa toh? Ini saya bahas apa itu kecewa dan kenapa kecewa. Terus bagaimana untuk biar tidak kecewa. Kecewa itu enak atau tidak? Kalau ibu-ibu disuruh milih, pilih enak atau pilih tidak? Pilih enak toh? Kalau ibu-ibu kecewa berarti milih tidak enak. Supaya kecewa enak itu seperti apa? Ibu belum tahu kan? Kecewa tapi enak. Apa bisa Pak Ustadz kecewa itu enak? Bisa. Ini ilmunya. Kita kasih tahu ibu. صلوا عليه محمد عليك زين الأنبياء سلام عليك الأدعياء السلام عليك زين الأنبياء
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويرضى في كتاب الله محمد ابن عبد الله ويرضى في كتاب الله عليك قمة القدرات تجاهد في سبيل الله عليك قمة القدرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي مالي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي مالي وسمي من ذنبي وغفر ذنوب الله وسمي من ذنبي وغفر ذنوب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Tahirul qalbi nakiyun zakiru lillah Al-Mustafa Sofi Sallallahu alaihi Allah Ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa Wa qudwati wa habibi wa والنجاة يا رسول الله يا حبيب الله واهدوا لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, dan yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Muhammad Solehan SPD, Bapak Sekretaris, Bapak Haji Abdul Musawir Sabri MPD, dan yang kami hormati Bapak Imam kami, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muthalib Romadai, dan yang tak lupa seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3 Yabansai dan jamaah Majelis Rotibul Al-Hadat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, dan lebih-lebih kenikmatan kesempatan. Karena pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang penuh mubarakah ini guna menjalankan rutinan bulanan kita, yaitu majlis taklim dan zikir Ratibul Al-Hadat dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena risalah beliaulah sampai dengan malam hari ini kita masih bisa merasakan terangnya lampu pada malam hari ini, yaitu terang Islam, agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sampai dengan detik ini masih bisa membedakan mana itu perkara yang hak dan mana itu perkara yang batil melalui ajarannya, yaitu ad-dinul Islam. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Kanjeng Nabi, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3 Yabansai mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan pada malam hari ini dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, sebagai keberkahan, dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3 Yabansai memandu acara pada malam hari ini, yang insya Allah pada malam hari ini
Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan rotib yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Solehan SPD, dan yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat atau mahalul qiyam yang nanti akan dibawakan oleh ibu-ibu majelis ta'lim, dan acara selanjutnya yaitu sambutan yang diwakili oleh dari takmir Bapak Sekretaris Masjid yaitu Bapak Abdul Musawir Sabri, dan yang selanjutnya yaitu santunan kepada kaum du'afa, dan yang selanjutnya yaitu kajian ilmu yang mana pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hamam Nasiruddin SHI, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca umul kitab. Semoga apa yang kita baca nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatin suratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adapun acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Rotibul Al-Hadat yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Solehan SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus wonten pangarsanipun Yai Abdul Muthalib Al-Hajj, wonten ngarsanipun alhamdulillah Yai Hamam Nasruddin, yang sebentar lagi kita nantikan apa yang menjadi mauidhah hasanahipun, dan semua yang hadir, ketua majelis taklim, jajaran pengurus, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, marilah untuk mengawali pertemuan yang mulia ini kita basahi lisan kita dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam tetap tercurahkan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, yang belum ada kitab Rotib Al-Hadat ada di meja sebelah kanan. Mari, yang punya air dibuka tutupnya untuk kita mencari fadilahnya dari Rotib Al-Hadat. Ila hadratin Nabil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husnul hadrati ruhul halamah Imam Habib Abdullah bin Lahul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram
أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتح إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعه، وإلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعد علينا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى روح صاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأمدنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم، وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلنا، غفر الله لهم ذنوبهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبنية القبول وتمام كل شغل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا جالبة لكل نية صالحة دافعة لكل شر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن حضر في مجلسنا هذا ومن غاب عنا، أن الله ينور قلوبنا وقوالبكم مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان، بجاه سيدي ولد عدنان وبجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله نحمد الله حمدا يا الله حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا الله إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهوالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعملك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن بغي وحسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم بجمالك وجوارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, pembacaan Al-Hadan telah selesai. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat, yaitu pembacaan Mahalul Qiyam, yang mana pada malam hari ini akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah. Kepada para ibu-ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرض ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وزجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدها بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد
صلوا عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مهولا بخبل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء ونوره وأضاء ودخل في عقد بيعة من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بغموضنا الفارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشوب المهرقات ورجا كل جبار من الجن وهو بزولة سلطنة ذليل خاضع لما تألق من سنه النور السامع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adapun acara yang selanjutnya yaitu sambutan takmir masjid yang mana pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Haji Abdul Musawir Sabri MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Takmir Masjid, yang kami hormati Bapak Imam, yang kami hormati Pak Ustaz Saman, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Bapak-bapak, Ketua Majelis Taklim As-Sakinah, ibu-ibu dan Bapak Ibu pengurus masjid yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dipertemukan silaturahmi dengan pembacaan beberapa kalimat thayyibah, kalimat yang baik untuk kita persembahkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita yang terakhir diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Anta samsun, anta badrun, tadi kita sebut bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sekali dan utama mewakili teman-teman pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi sedianya agenda kita ada dua. Agenda pertama itu adalah kita akan di habis maghrib tablik akbarnya Ustaz DL Dasar Latif, namun karena sesuatu hal tidak jadi. Tadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari panitia sudah datang juga minta maaf, yang diwakili oleh Pak Faisal tadi datang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi fisik dari Pak Ustaz DL ini Dasat Latif tidak memungkinkan untuk ke Perumnas 3, baru dia ke tempat yang lainnya. Walaupun jadwal yang kita terima pertamanya itu di Perumnas 3, kemudian tiba-tiba bergeser di Perumnas 1, itu tidak jadi masalah. Sekali lagi dengan adanya kegiatan tadi tablik akbar dari Pak Ustaz DL ini, kami dari pengurus dan beberapa teman juga dari panitia tadi diwakili oleh Pak Faisal, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, dari kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah hadir, Pak Ustaz Ali juga telah hadir pada kegiatan-kegiatan bulanan kita ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa kita istiqomah. Tiap bulan kita adakan di dalam masjid awal minggu pertama, dan semakin memeriahkan syiar agama Islam kita, silaturahmi kita, sehingga pada saatnya nanti kita akan mengagungkan pada bacaan-bacaan selawat kepada Rasulullah dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Sekali lagi pada Pak Ustaz kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada jamaah sekalian mohon disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah yang lain yang tidak sempat hadir bahwa dari pengurus sudah mohon maaf atas tidak jadinya tablik akbar tadi karena kondisi kesehatannya. Sekali lagi kami mohon maaf dan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu santunan kepada kaum duafa. Bagi yang daftar namanya mohon maju ke depan. Untuk simbolis kami minta perwakilan 3 orang untuk menerima santunan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Wagiem, Ibu Waginem, Bu Sumiatun, Bu Suratmi. Monggo Ibu ke depan. Panas kah? Madep. Agak ke tengah, menghadap ke sana. Yang nerima, yang menyerahkan siapa? Untuk simbolis kami perwakilan yang diberikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Asy-Syakinah, yang mana santunan pada malam hari ini yaitu memperingati 10 Muharram situ foto. Kajian ilmu yang mana pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Hamam Nasiruddin SHI, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat mangane akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi karamatihi turfa'ul manazil wad darajat, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua
takmir Masjid Al-Ikhlas. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Muthalib selaku Imam Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3. Semoga beliau diberi panjang umur oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para pengurus masjid yang selalu berusaha untuk memakmurkan Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, semoga pengabdian bapak-bapak sekalian, pengorbanan bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang selalu istiqomah, yang selalu ikut menghidupkan majelis ilmu, menghidupkan majelis ta'lim, wabil khusus majelis As-Sakinah dan majelis ta'lim Masjid Perumnas 3. Ini ada kelompok pink, ada kelompok coklat. Nah, ini nggak tahu perbedaannya sebenarnya apa, saya nggak tahu. Oh, beda iuran. Ini menunjukkan bahwa boleh kita berbeda, tapi hati kita harus tetap sama. Kadang-kadang perbedaan itu penting. Bapak-bapak, ibu sekalian, Allah menciptakan perbedaan itu kalau kita melihat dan memahami perbedaan itu dengan hati dan akal yang baik, maka hakikat perbedaan itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau orang itu sama semua, itu kan nggak enak. Kayak ibu-ibu ini, misalkan kuenya ini gorengan semua, enak atau enak? Nah, ibu-ibu enak aja. Tempe semua enak. Enak mana? Tempe saja atau ada tempenya, ada tahunya, ada keripiknya, ada kacangnya, yang macam-macam beda-beda. Enak mana? Nah, itulah contoh kecil. Beda itu kadang-kadang enak. Maka jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita tidak enak. Kalau ada orang yang menjadikan perbedaan itu tidak enak, maka perlu diobati akal dan hatinya. Maka majelis ini harus mewajibkan kita untuk memahami perbedaan yang tidak pernah kita bisa lepas dari perbedaan itu. Saya ulangi lagi, majelis di masjid atau di rumah dimanapun berada, wajib kalau orang sudah mendirikan majelis, masjid dan lain sebagainya, wajib menerangkan diantaranya adalah pentingnya memahami perbedaan, yang perbedaan ini tidak pernah kita bisa hindari dalam kehidupan ini. Dari sisi tadi sudah tak kasih contoh masalah makanan dan perbadokan, ya. Lah iya toh. Nah, sudah langsung, pokoknya ibu-ibu itu kalau dikasih contoh begitu langsung paham. Ya, ini barokah karena ya gara-gara ada ibu-ibu makanya konsumsinya lancar. Jadi bapak-bapak ini kalau dalam urusan konsumsi dan perbadokan harus hormat sama ibu-ibu. Nah, makanya nih alhamdulillah pokoknya nomor 1. Kadang
waktunya pengajian tuh bahas kue. Ini dari mana tadi ini? Ini dari mana tadi? Ini karena ibu-ibu ya, tapi nggak apa-apa, itulah ibu. Alhamdulillah. Sekali lagi itu guyon dari saya. Yang perlu saya sampaikan adalah perbedaan yang tidak pernah bisa kita hindari, maka yang bisa kita pelajari adalah bagaimana memahami perbedaan. Kadang-kadang orang tidak bisa memahami perbedaan, ngerti ada perbedaan tapi tidak bisa memahami perbedaan. Maka dari sinilah ini wujud rahmat dan kasih sayang Allah. Kita itu melihat rahmat dan kasih sayang Allah itu jangan berupa uang, terus kemudian makanan, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Iya, itu memang bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi perbedaan yang difahami dengan kecerdasan hati dan akal yang baik, maka perbedaan ini juga bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang menjadi tidak baik karena perbedaan, dia belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barokahnya perbedaan. Di sini ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Maluku, macam-macam, masya Allah. Niki rahmat dari Allah. Coba, makanya alhamdulillah pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat perbedaan ini. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sama, punya Nabi yang sama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Jawa nabinya juga Nabi Muhammad, yang Maluku nabinya juga Nabi Muhammad, atau barangkali ada nabi lain nabinya sama-sama Nabi Muhammad. Kalau di Jawa itu banyak nabi palsu banyak di Jawa. Nggak tahu kalau di lain nggak ada. Di Jawa itu banyak sekali yang ngaku-ngaku nabi itu. Nah, ini kemudian menjadi masalah dan masalah. Intinya yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari wujud perbedaan yang saat ini atau sampai kapanpun yang tidak pernah kita bisa hindari, mari kita buka dengan kecerdasan dan kebersihan hati bahwa perbedaan ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian, ini karena ngaji mungkin saya tidak bisa menggantikan Ustadz Dasat Latif untuk mengobati kekecewaan panjenengan. Kecewa toh? Ini saya bahas apa itu kecewa dan kenapa kecewa. Terus bagaimana untuk biar tidak kecewa. Kecewa itu enak atau tidak? Kalau ibu-ibu disuruh pilih enak atau pilih tidak? Pilih enak toh? Kalau ibu-ibu kecewa berarti milih tidak enak. Supaya kecewa enak itu seperti apa? Ibu belum tahu kan? Kecewa tapi enak. Apa bisa Pak Ustadz kecewa itu enak? Bisa. Ini ilmunya. Kasih tahu ibu-ibu. Ada orang-orang yang ketika dia memahami tentang apa itu enak, apa itu nikmat, ini menjadi bagian terpenting dalam agama supaya kita itu bisa menerima agama ini dengan betul-betul dengan hati yang lapang, kemudian menerima ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah mengecewakan umatnya saja yang sering kecewa. Ini yang perlu supaya kita itu tidak kecewa. Kecewa itu tidak enak. Oh, barang tidak enak kok dilakoni kan. Kita kan maunya kalau ada pilihan ada enak atau tidak enak, milih enak. Lah kecewa itu enak atau tidak? Tidak. Lah ibu-ibu tadi kecewa atau tidak? Nah, tadi bilang kecewa, sekarang tidak. Oh, berarti gak kecewa ya?
Kecewa sedikit. Tadi kecewa, sekarang kecewa dikit, ada yang bilang tidak. Jadi kecewa itu tidak enak. Maka jangan kecewa supaya enak. Loh, caranya bagaimana Pak Ustadz? Lah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tak kasih contoh. Ada sesuatu itu bisa dilihat enak atau tidak, itu tergantung yang melihat dan yang menjalani. Ya, saya ulangi lagi. Enak atau tidak enaknya sesuatu itu tergantung yang menjalani. Kok bisa Pak Ustadz? Niki ngajinya niki agak bukan dalam ya, agak mikir sedikit. Oke. Punya uang banyak itu enak atau tidak? Saya tanya ibu-ibu dulu Pak ya. Saya tanya ibu-ibu. Maksudnya biar ibu-ibu itu kalau kompak ya saya lanjutkan ngajinya. Kalau enggak saya enggak lanjut. Karena kalau ibu-ibu masuk, insya Allah bapak-bapak masuk. Karena ibu-ibu itu nggak mau mikir dalam, itu nggak mau. Pokoknya yang jelas-jelas saja Pak Ustadz. Intinya apa gitu kan? Begitu Bu ya. Ya sudah pusing mikir kue, suruh mikir ngaji lagi, ini kan setengah mati. Ibu-ibu, punya uang itu enak atau tidak? Entah. Kalau punya uang itu enak, ya. Menurut jenengan, jika enaknya punya uang dan kemudian uang itu menjadikan sebab suaminya jenengan selingkuh, ya, maksudnya, sebentar, jangan dijawab dulu. Ayo, masih enak? Jawab enak, ada malaikat ini. Ayo, yang tadi sudah benar. Saya ulangi lagi. Niki ngajinya nggak dalam, tapi mikir sedikit. Saya mau menjelaskan bahwa semua itu enak itu tergantung hatinya. Ini mau saya jelaskan. Punya uang itu enak atau tidak? Enak. Apakah ini masih bertahan atau tidak? Enak. Ini saya lihat dulu. Jika punya uang menyebabkan suami jenengan selingkuh, karena orang selingkuh rata-rata punya uang. Wong melarat gak mungkin selingkuh. Modal apa? Modal dengkul di sampean. Survei membuktikan 98% orang yang berani selingkuh atau bahkan menikah lagi dipastikan punya uang. Kira-kira masih enak nggak punya uang yang dengan punya uang itu menyebabkan suami jenengan selingkuh atau nikah lagi? Enak nggak? Ayo, tak dongane sampean ayo. Nah, ini survei membuktikan ada yang tidak punya uang selingkuh itu ada, tapi jarang. Yang jarang selingkuh bahkan nikah lagi niku kira-kira wong sugih apa melarat? Sepakat? Wajah-wajah melarat. Gini, berarti maksudnya begini. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak. Orang sini baik-baik. Saya hanya mengajak berpikir bahwa punya uang itu bisa enak, bisa tidak, tergantung orangnya. Paham tidak maksudnya? Lah, tidak punya uang juga sama, tergantung orangnya. Lah, orang yang biasa nganggep punya uang itu enak, berarti kalau nggak punya uang itu tidak enak, itu salah. Ngaji mengajarkan bagaimana caranya punya uang ya enak, nggak punya uang juga enak, sehingga nggak jadi masalah sebenarnya. Hanya saja bagaimana caranya pas punya uang itu alhamdulillah, pas tidak punya uang ya tidak masalah. Ibu halah-halah nggak punya uang kok alhamdulillah. Ini yang mau saya tekankan. Artinya apa? Ketika kita ini ya, yang pasti dalam kehidupan, satu, berjalannya waktu niku pasti. Sepakat Bu ya? Berjalannya waktu ini pasti. Yang tidak pasti adalah apakah cita-cita, keinginan yang kita rencanakan
ini hasil atau tidak, ini sesuatu yang siapapun tidak pernah bisa memastikan. Paham Ibu, Bapak? Ya. Niki ngajinya tadi supaya kita itu tetap enak gitu. Artinya begini, yang jelas dalam kehidupan ini adalah berjalannya waktu. Waktu ini terus berjalan. Sampean senengkah, sampean susahkah, punya uang, tidak punya uang, lagi enak, nggak enak, pokok satu yang pasti jalan, waktu. Waktu ini terus jalan terus. Lah, yang tidak pasti adalah hasilnya keinginan, cita-cita, harapan. Ini sesuatu yang tidak pasti. Jenengan nyuwun sewu, bapak-bapak ibu sekalian, ketika merantau dari kampung gini, pengen jadi orang kaya tidak? Jujur saja, nggak usah. Jenengan nggak usah lihat Bu Lutfi, nggak usah. Nggak ada nyinggung perasaan beliau. Wah, Bu Lutfi enak ini. Saya cuma tanya saja. Jenengan ya, ketika datang dari kampung ke Papua sini, bapak ibunya datang, pengen duwe akeh, sugih, hasil, iya apa tidak? Apakah itu pasti? Pasti atau tidak? Cita-cita boleh, keinginan boleh, tapi tidak ada yang tahu tentang apakah keinginan itu hasil atau tidak. Lah, barang yang tidak pasti ini, kalau tidak diilmoni, ini sering membuat kita kecewa. Termasuk jenengan panitia ngerancanane jere Gusti Allah, tulisannya di sana. Itu dasat latif itu nggak ada di sini, tulisannya di sana. Sama panitia dirancang, deng konsumsinya apa, nanti habis ini rotib, habis ini ngaji, undangan di-share, nihil semua, ya apa tidak? Kalau paham bab ini, hasil dasat Ustadz datang yo alhamdulillah, nggak datang yo tidak jadi masalah, ini gantinya. Maka kalau saya dianggap gantinya, amplopnya harus sama juga. Berhubung saya bukan gantinya, yo alhamdulillah. Yang menjadikan orang kecewa itu sebenarnya bukan keadaan tadi, bukan. Kita itu sering memaksa seolah-olah yang kita cita-citakan itu harus sesuai. Ini loh yang jadi masalah. Cita-cita boleh, wong namanya manusia punya cita-cita. Harapan boleh, wong namanya manusia harus punya harapan. Yang tidak boleh adalah memastikan harapan itu harus ada. Ini yang memudahkan orang kecewa. Banyak orang pas punya hajat, masya Allah, sholatnya luar biasa. Belum adzan sudah datang, bahkan subuh belum waktunya itu sudah subuh duluan. Saking pengennya hajatnya kabul. Pak, sampai sholat apa? Ini jam 3 nih. Jam 3 kan dia tahajud. Dia termotivasi, barang siapa yang tahajud akan kabul hajatnya, barang siapa yang puasa akan kabul hajatnya. Puasa 40 hari, sholat tahajud. Dia nggak puas dengan tahajudnya, dia jam 3 sholat. Yang bikin orang tahu kalau ini sholat subuh itu ada kunutnya. Kalau nggak ada kunutnya mungkin dianggap sholat hajat kah, sholat. Ini jam 3 malam sholat ada kunutnya. Sampai sholat apa, Pak? Saya sholat subuh. Loh, jam 3 kok sholat subuh? Sudahlah, nggak apa-apa, saya pokoknya pengen hajat saya kabul. Sampai sholat dibuat nuruti hajatnya. Padahal sholat ini disetting sama Gusti Allah bukan untuk nuruti hajat kita, tapi kita nuruti keinginan Allah. Jadi orang sholat, orang puasa, orang zikir, ini disetting, dibuat itu untuk dijadikan
wasilah seorang hamba menuju kepada Allah. Loh, gara-gara kita itu mewajibkan keinginan harus tercapai, sampai sholat yang awalnya dijadikan alat untuk menuju Allah, kita jadikan Allah untuk nuruti hajat kita. Ini salah. Ini kalau mungkin kalau hajatnya hasil, baguslah, mungkin dia bisa lanjut sholatnya. Suatu saat hajatnya bisa tidak hasil, karena hajat itu bisa hasil bisa tidak. Bisa saya pastikan nanti dia akan capek dengan sholatnya, akan capek dengan zikirnya, akan capek dengan puasanya. Kenapa? Karena niat dan motifnya salah. Kecewa. Percuma saya sudah puasa 40 hari ini, berarti doanya nggak manjur nih. Sholat katanya hadis, barang siapa yang sholat hajat makabul, nyatanya nggak hajat. Sudah, saya mulai besok saya nggak mau ke masjid, saya nggak mau sholat, sama saja ternyata. Banyak seperti ini. Ini salah. Maka daripada itu, sudahlah, kita tidak usah terlalu memaksakan kehendak kita untuk harus tidak. Yang paling benar dalam agama ini adalah jika kita punya hajat, jika kita punya keinginan, mintalah kepada Allah dengan keyakinan kalau Allah ridho, alhamdulillah. Kalau tidak hasil juga tidak jadi masalah. Pena, gak kecewa, tidak gampang kecewa, karena kecewa itu ndak enak. Nyalahkan inilah. Contoh kayak tadi misalkan nyalahkan panitia lah. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau cara berpikirnya seperti tadi. Memang belum waktunya Ustadz Dasat Latif ngisi pengajian di Perumnas 3. Loh, sudah selesai toh masalah lagi? Alhamdulillah. Pak Ustadz sudah disediakan konsumsi, nggak usah khawatir, nanti saya habiskan. Saya bawa pulang nanti, nggak usah khawatir. Bingung, katanya sudah dimasakkan, katanya. Lu ini kan pemikiran-pemikiran ego dalam hati kita. Sebenarnya orang itu sering kecewa, sakit hati itu bukan karena masalah, tapi cara berpikirnya itu salah. Maka ngaji ini, majelis ini wajib memahamkan kepada kita bagaimana ketika kita memahami, bagaimana kita menyikapi ketika Allah memberikan hasil hajat kita, bagaimana ketika Allah tidak mengabulkan hajat kita. Itu semuanya kalau kita kembalikan kepada Allah akan baik-baik saja. Jadi lega hatine, alhamdulillah. Masih kecewa ibu-ibu? Masih? Konsumsinya kurang banyak. Sudah jelas begini kok, mau kecewa apa? Okay? Jadi nggak usah kecewa, semuanya pastikan baik-baik saja. Jamaah Perumnas 3 ini alhamdulillah luar biasa. Sering dikecewakan, tapi tetap baik-baik saja. Jadi jangan kira hidup itu terus kemudian, apalagi jenengan ini saya yakinlah sudah pengalaman. Jangankan orang lain, jangankan panitia, kita niki katanya istri itu orang yang paling kita cintai, anak orang yang paling kita cintai. Justru yang sering mengecewakan ya anak dan istri kita itu. Ya apa tidak? Tapi nggak bosan karena cinta tadi. Ya ini ada istrinya Pak Ustaz, makanya bilang istri-istri lagi. Ada istri saya berani bilang begini, saya sering dikecewakan, tapi saya tetap cinta, alhamdulillah. Nah, ya sama-sama saya juga sering mengecewakan ya. Dia macam-macam lah. Jadi ternyata kalau kita tidak paham ilmunya, ya, tidak paham ilmunya, ternyata orang itu rata-rata kecewa itu bukan karena permasalahannya yang bikin kecewa, tapi hatinya saja yang kurang bisa menerima. Supaya menerima bagaimana? Ya ini majelis ngaji ini memahamkan. Sudahlah, boleh kita itu menginginkan sesuatu, boleh, tapi ingat, kesiapan untuk tidak hasil itu harus kita siapkan. Hasil juga disiapkan. Jangan hasilnya saja yang disiapkan. Karena Allah di dalam Ratibul Haddad diajarkan bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Hafal tidak ini? Coba bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru
bimasyiatillah. Itu bacaannya, itu zikirnya. Artinya bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah, sebenarnya perkara baik, perkara buruk, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang bikin sakit hati, yang bikin seneng, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah, nggak ada masalah. Ya kalau seketika ada kecewa itu wajar, namanya manusia. Tapi jangan biarkan kemanusiaan ini mengganggu kebersihan hati kita. Jadi jenengan yang sering kecewa, eling niki bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Semua sudah ditakdirkan, sudah menjadi kehendak Allah. Mbok sampean rencanakan semua, akal pikiran sampean turahkan semua, kecerdasan sampean atur semua. Kalau Gusti Allah belum mengizinkan, belum menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Sekalipun sampean tidak merencanakan, kalau Gusti Allah mengiyakan, akan terjadi. Tugas kita bukan menentukan atau tidak. Tugas kita adalah ketika kita rencana kok hasil, itu bagaimana caranya. Kalau tidak hasil, bagaimana cara menerimanya. Ini sehingga agama itu hadir, belum betul-betul mengontrol hati kita. Ini namanya agama hadir untuk menjadikan hati kita itu tenang. Orang punya agama kok hatinya nggak tenang, itu pasti ada masalah, salah memahami agama itu. Rajin sholatnya, rajin sholawatnya, tapi hatinya sumpek terus. Ini masalah, ada apa? Katanya sholat itu bikin tenang. Di mana letak tenangnya? Bukan sholatnya, bukan sholawatnya, tapi hatinya yang belum bisa menerima. Pun ngajinya itu aja. Yang pertama, yang paling kita perlu kita sadari bahwa yang pasti dalam kehidupan ini waktu terus berjalan. Tidak bisa jenengan rencana atau tidak, waktu ini terus berjalan. Lah, keinginan, harapan, cita-cita ini sesuatu hal yang tidak bisa dipastikan apakah hasil atau tidak bisa. Kita hanya berencana, sering kita mendengar itu. Lah, tugas kita adalah bagaimana ketika harapan dan cita-cita itu berhasil, dan bagaimana caranya ketika hajat dan cita-cita itu tidak berhasil. Bagaimanapun itu kuncinya ada di dalam diri kita. Semoga ini menjadi keterangan yang baik, keterangan yang manfaat buat diri saya sendiri dan kita semua. Hati kita lapangkan, apapun yang ada di dalam diri kita, ingat bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, demikian ngajinya, nggak usah lama-lama. Intinya yang pertama, perbedaan ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan sampai dengan perbedaan yang tidak bisa kita hindari justru malah menjadikan kita tidak bisa menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini sering kecewa, sering sakit hati, sering gelisah, itu sebenarnya bukan karena masalah, tapi karena hati kita sendiri tidak bisa melihat masalah itu, tidak bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangan mohon maaf. Ini memang katanya beliau iki agak mundur Pak Ustadz, tadi itu sebenarnya kecewa. Jadi kenapa ngajinya bab kecewa? Saya dapat bisikan kecewa, dan insya Allah terobatilah. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau nggak terobati ya nggak apa-apa, nanti diobati sendiri-sendiri. Okay? Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita
menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melapangkan hati kita dengan seluas lautan yang ada di bumi ini. Begitu Bu ya, Bapak-bapak ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu yang akan dipimpin oleh Bapak Imam kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muthalib Romadai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Antal musta'an wa 'alaikal balagh. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. يا حليم يا عليم يا عظيم يا ذا المن والعطاء يا أول أولين يا آخر آخرين يا ذا القوة المتين ويا راحب المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan dibacanya doa tersebut, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3 Yabansai mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila mana terdapat hidangan maupun tempat yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حنيت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي
بهميمي والغير يرنيني هنيك لك روحي يمداوي جروحي قدم ومريد بابرق الجنة موديني هنيك وهنيني بالهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغير يرديني هنيت لك روحي يمداوي جروحي أنت ومريد بابك والجنة موديني أحباب رسول الله خذوني وإياكم أخذت بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أخذت بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أخذت بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أهدي بيت الله وزور النبي معكم أنين ونيني لله حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغير يرديني هنيت لك روحي ومداوي جروحي خندق ومريد بابك والجنة موديني هنيت وهنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغير يرديني هنيت لك روحي يمداوي جروحي خاتم ومريد باب الجنة